Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Fatimah Azahra dengan NIM 2410844661. Kepada Mbak Ananda Maria Chandra. Mbak, siapa nama ayah ibu Rasulullah? Adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, dan untuk ibunya itu bernama Aminah bin Wahab. Mana Rasulullah lahir dan wafat? Untuk lahir ada di kota Mekah, kalau untuk wafatnya di kota Madinah. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih Mbak Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah pertama ya. Khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW itu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian untuk kan Islam itu menyebar dengan cara didakwahkan. Itu ada ulama yang mana disebut Wali Songo. Siapa aja sih Mbak Wali Songo itu? Wali Songo itu ada Sunan Gresik, kemudian ada Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan juga Sunan Muria. Kemudian melihat banyak masyarakatnya di Indonesia ini kan kebanyakan mayoritas agama Islam ya. Mengapa agama Islam itu menjadi agama mayoritas di Indonesia? Ya, jadi setahu saya zaman dahulu Islam itu masuk pertama kali itu melalui perdagangan. Nah, dan juga untuk penyebaran itu selain melalui perdagangan yang dimana tuh di sana terdapat banyak kontak antar manusia, dia masuk secara damai juga tanpa lewat penjajahan atau dan sebagainya, sehingga pendekatan itu bisa lebih mudah. Dan juga ada satu lagi cara yang digunakan oleh penyebar agama Islam, yaitu dengan cara dan juga akulturatif, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran dari agama Islam itu sendiri. Kemudian karena kita lihat besarnya mayoritas agama Islam ya, dan besarnya peran Islam dalam perjuangan Indonesia sendiri, apakah generasi sekarang itu perlu mempelajari Islam dan mengapa perlu mempelajari Islam? Oke, jadi yang pasti kita yakini bahwa agama Islam ini merupakan agama yang paling benar, jadi wajib untuk dipelajari. Yang kedua, dalam menjalani sebuah agama itu pasti banyak aturan dan juga langkah-langkah dan juga rukun-rukun yang perlu kita terapkan. Nah, agar menjadi Islam yang benar dan juga sesuai dengan ajaran, maka kita wajib untuk yang saya wawancari selanjutnya adalah Mbak Chandra Dewi Kortahi. Untuk pertanyaan pertama, Kak, siapa nama ayah ibu Rasulullah, di mana Rasulullah lahir dan wafat? Kalau untuk ayahnya Abdullah, terus habis itu ibunya Siti Aminah. Lahirnya di Mekah kalau nggak salah, terus di Madinah. Iya. Kemudian Rasulullah itu kan ada yang meneruskan setelah beliau wafat. Itu siapa saja Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Rasulullah? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua itu Umar bin Khattab, terus habis itu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Itu. Kemudian Islam itu kan menyebar di Indonesia melalui jalur dakwah ya. Nah, pendakwah yang namanya besar sampai sekarang itu adalah Wali Songo. Siapa aja sih Kak nama-nama Wali Songo tersebut? Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan siapa ya? Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria. Ampel. Oh iya, oke. Kemudian melihat dari banyaknya mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia, emang apa sih agama Islam itu menjadi agama mayoritas di negara kita ini? Jadi gini, dulu itu sebenarnya kan agama mayoritas di sini kan ini ya, Hindu ya.
Terus habis itu karena adanya peran Wali Songo itu, jadi sebenarnya dia itu gedenya Islam di Indonesia tuh nggak langsung dalam satu waktu. Yang pertama kan Maulana Malik Ibrahim itu yang datang, terus habis itu menyebarkan agama Islam di Indonesia, diteruskan oleh sunan-sunan yang lain. Dan alhamdulillahnya orang Jawa dengan baik menerima penyebaran agama Islam tersebut, mungkin karena menyebarnya kan ya lewat jalur perdagangan juga, lalu apa namanya, lama-lama tertarik gitu. Jadi dan ada Kesultanan Islam di Indonesia yang besar itu, Demak atau apa itu kan, jadi akhirnya makin lama makin besar di sini, apalagi di Pulau Jawa kalau Masya Allah, berarti ternyata sepanjang itu ya ceritanya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apakah generasi sekarang perlu mempelajari Islam dan mengapa mereka harus mempelajari Islam? Oke, Islam itu kalau orang-orang bilang itu the way of life. Jadi kalau kamu tahu tuh way of life itu, dia itu agama yang nggak cuma ngajarin agama aja gitu, tentang kepercayaan manusia ke Tuhan aja, tapi dia mengajari tentang cara hidup gimana, syariat gimana, cara berhubungan dengan manusia lain gimana, cara berhubungan dengan diri sendiri gimana. Jadi harus dengan itu, ketika generasi kita tahu tentang Islam, akhirnya tuh bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak cuma tentang belajar tentang kita dan Tuhan aja. Gitu ya, tapi tentang sehari-hari juga. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Oke, selanjutnya kita mewawancarai Kak Hana Khairo Mujahidah. Baiklah Kak, jadi di sini aku ingin mewawancarai Kakak tentang peradaban Islam. Ya. Nah, oke. Masuk ke pertanyaan pertama. Di sini siapa nama ayah ibu Rasulullah, di mana Rasulullah lahir dan wafat? Jadi nama ayah Rasulullah itu Abdullah, ibunya Aminah. Terus kalau Rasulullah itu lahirnya di Makkah dan wafatnya di Madinah. Baik. Kemudian jadi setelah Rasulullah wafat itu kan beliau digantikan sama Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa saja sih Kak Khulafaur Rasyidin tersebut? Jadi yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, lalu yang kedua itu ada Umar bin Khattab, yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, lalu yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian, nah, agama Islam itu kan tersebar karena dakwahnya ya. Nah, di Indonesia ini ada pendakwah yang besar sampai sekarang, maksudnya terkenal sampai sekarang itu yaitu namanya Wali Songo. Nah, siapa sih Wali Songo itu Kak? Jadi itu ada Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Sunan Ampel, ada Sunan Gunung Jati, lalu ada Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Kemudian, nah ternyata Islam ini tuh besar Kak. Jadi dengan penduduk Indonesia yang 200 juta lebih ya. Nah, Indonesia ini besar dan menjadi agama mayoritas gitu di Indonesia. Sebenarnya kenapa sih agama Islam ini menjadi agama mayoritas di Indonesia? Ya, kalau saya baca-baca sih karena Islam ini datang ke Indonesia itu dengan apa ya, membawa kedamaian gitu loh. Jadi kayak agamanya itu mudah diterima oleh masyarakat, kan juga nggak mengenal sistem kasta seperti yang selama ini masyarakat Indonesia kenal di agama Hindu itu kan kayak kasta-kasta. Oh gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, apakah generasi sekarang perlu mempelajari Islam dan mengapa mereka harus mempelajari agama Islam? Tentu saja perlu ya Kak, soalnya kan seperti yang disebutkan di Al-Fatihah, kalau agama Islam itu siratal mustaqim ya, jadi jalan yang lurus. Nah, kenapa generasi sekarang tuh perlu mempelajari? Karena yaitu kita tuh harus apa ya, punya pegangan dalam hidup, terus harus punya akhlak dan moral, apalagi di zaman sekarang. Teman-teman, jadi seperti itu pendapat dari orang yang saya wawancara. Cukup sekian dan terima kasih.